Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nunul Nugraha, salah satu mahasiswa di Akademi Manajemen Informatika dan Komputer atau yang sering kita kenal dengan AMIK Garut. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi, di mana video ini merupakan tugas dari salah satu mata kuliah saya, yaitu manajemen bisnis, dan dosennya adalah Bapak Dr. Andes Yana Setiawan MM. Dalam pembuatan videonya sendiri, saya dibantu oleh rekan saya, yaitu Bapak Rudi Herdiana. Dan untuk materi videonya yaitu tentang manajemen usaha kecil dan manajemen organisasi nirlaba. Manajemen usaha kecil akan saya sendiri yang membahasnya, dan untuk manajemen organisasi nirlaba nanti akan Bapak Rudi Herdiana yang jelaskan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang apa itu manajemen. Ada beberapa definisi mengenai manajemen yang diberikan oleh para ahli. Saya di sini cuma mengambil satu saja, yaitu dari Robbins dan Coulter pada tahun 1999. Dia menyebutkan manajemen adalah proses pengkoordinasian dan pengintegrasian kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain. Dua kata penting yang saling terkait di sini adalah pengkoordinasian orang lain dan efektif efisien. Pengkoordinasian orang lain artinya melibatkan orang lain, sedangkan efektif dan efisien untuk menunjukkan berdaya guna dan berhasil guna dalam usaha kecil ini. Pengkoordinasian orang lain tidak berarti kegiatan tidak dapat dilakukan sendiri. Hanya saja dalam pertimbangan efektivitas dan efisiensi memang diperlukan pelibatan orang lain. Lalu untuk dapat tercapai secara optimal, pelibatan tersebut perlu dikelola dan dikoordinasi yang disebut dengan manajemen. Untuk yang kedua yang akan saya bahas yaitu apa itu usaha kecil. Pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi, pengertian dari manajemen usaha kecil adalah proses pengkoordinasian dan pengintegrasian kegiatan-kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil. Ada beberapa kriteria usaha kecil yang menurut Undang-Undang Negara kita, yaitu UU nomor 9 tahun 1999 menyebutkan usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua yaitu memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Yang ketiga yaitu tentunya milik warga negara kita, yaitu Indonesia. Dan yang keempat berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan orang lain. Saya akan membahas tentang beberapa jenis-jenis manajemen dalam usaha kecil. Ada beberapa jenis manajemen yang sering digunakan dalam usaha berskala kecil. Di antaranya ada 7 dasar manajemen. Manajemen di sini tentu menyangkut hampir semua hal. Oleh karena itu, jika Anda manajer atau pemilik bisnis tersebut, maka Anda harus berpikir menyeluruh. Itu karena manajemen menyangkut hidup dan matinya suatu bisnis. Paling tidak ada beberapa hal yang harus dikelola dengan baik. Yang pertama yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan bisa menggunakan cara perbedaan antara uang pribadi ataupun uang bisnis atau usaha. Jangan campur adukan antara keuangan pribadi dengan bisnis. Catat segala transaksi yang baik mau masuk maupun keluar. Perhatikan laba yang diperoleh. Semakin besar perusahaan, maka sistem keuangan akan semakin kompleks. Anda membutuhkan seorang akuntan dan pegawai lainnya. Yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia atau pegawai. Manajemen sumber daya manusia juga penting untuk mengetahui sejauh mana SDM dimaksimalkan. Anda bisa mulai dengan level pendidikan pegawai tentunya,
Anda harus selalu berinovasi agar bisa bersaing dengan sehat. SDM harus terus dilatih dan ditraining sehingga mereka akan lebih produktif. Yang ketiga yaitu manajemen risiko. Dalam dunia bisnis pasti ada risiko, namun Anda harus cepat menganalisa masalah dan risiko yang akan terjadi. Anda juga bisa menganalisis risiko kerugian perusahaan atau bisnis Anda. Manajemen risiko bisa berupa banyak hal, tergantung risiko apa yang akan terjadi. Risiko yang sudah diprediksi dan meninggalkan sedikit kerugian bagi bisnis Anda. Yang keempat yaitu manajemen pemasaran. Pemasaran di sini bukan hanya perkara produk sampai di tangan konsumen, tetapi juga kesesuaian antara apa yang diinginkan oleh pasar dengan produk yang akan Anda tawarkan. Selain itu, termasuk dalam manajemen pemasaran adalah iklan, sosialisasi, dan lain sebagainya. Pemasaran yang tepat bisa menghemat dana, tenaga, ataupun waktu. Sebab, sebagai contoh, sikat gigi di hotel dibuat dengan kualitas rendah dan hanya bertahan dalam waktu 1 minggu. Ini contoh produk berkualitas rendah, tetapi sasaran karena waktu tamu hotel tidak ada yang lama. Yang kelima yaitu manajemen produksi. Ketika berbicara tentang produksi, berarti Anda sedang berbicara tentang kualitas, baik produksi homogen atau heterogen yang Anda buat. Pastikan kualitas yang terbaik yang Anda berikan. Bisnis skala UMKM atau usaha kecil menengah juga wajib menjaga kualitas produknya. Bahkan bisnis UMKM Anda perlu memerlukan standarisasi untuk produk yang dihasilkan. Standarisasi akan meningkatkan mutu dan kualitas produk serta penjualan kita. Yang ketujuh yaitu manajemen pemulihan. Bisnis Anda di waktu tertentu bisa saja stagnan, tidak berkembang, bahkan macet. Jika ini kondisinya, manajemen pemulihan dibutuhkan. Pemulihan bisa dimulai dengan mencari masalah baik secara internal ataupun masalah eksternal. Kemudian dicatat dan dicari solusinya. Setelah itu lakukan beberapa perbaikan dengan melakukan beberapa tips yang sudah tadi disebutkan. Tentunya bisnis yang Anda jalani walau dengan skala kecil, bisnis Anda akan berjalan sesuai dengan harapan. Memang tidak mudah untuk menerapkan seluruh jenis manajemen yang saya sudah sebutkan di atas. Namun demi keberlangsungan serta keuntungan yang lebih besar di masa depan, serta untuk menghindari kerugian atau bahkan kebangkrutan, pastikan Anda melakukan dengan benar. Yang berikutnya yang saya akan tentang fungsi-fungsi manajemen dalam usaha kecil. Membangun usaha agar dapat lebih maju dan berkembang memang membutuhkan beberapa penguatan, termasuk memperkuat fungsi manajemen. Dengan manajemen yang kuat, secara otomatis akan berdampak pada efisien dan kelancaran usaha sehingga semua tujuan yang telah kita rancang, kita susun dapat tercapai dengan sukses. Ilmu manajemen memang memiliki cakupan yang sangat luas. Sejak dulu ilmu ini diterapkan dalam dunia usaha, baik itu usaha kecil ataupun usaha yang besar, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pemborosan baik tenaga, kerja, waktu, materi, dan biaya yang setiap pekerjaan. Hal ini sangat relevan dengan pendapat Abdurrahman dan Handayani Ngrat pada tahun 1985 tentang tujuan manajemen, yakni tercapai hasil secara efektif dan efisien. Dari semua pendapat tersebut, pada intinya hampir sama dan dapat dirangkum menjadi 4 fungsi. Yang pertama yaitu planning, yang kedua organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama yaitu planning atau sebuah perencanaan. Perencanaan merupakan sebuah aktivitas paling penting untuk mempersiapkan berbagai tindakan yang akan dilakukan dalam usaha. Aktivitas ini biasanya berupa serangkaian kegiatan penyusunan sekaligus pengambilan keputusan-keputusan dalam menentukan tujuan ataupun target usaha. Menentukan berbagai kebijakan strategis, membuat program kerja, pemanfaatan sumber daya,
merancang metode dan prosedur serta menentukan jadwal waktu pelaksanaannya. Selain itu, dalam perencanaan juga tetapkan standar kesuksesan dalam pencapaian target usaha. Membuat perencanaan yang baik memang tidak mudah, meski demikian terdapat beberapa ukuran penting yang bisa dijadikan sebagai acuan. Yang pertama yaitu tujuan jelas, yang kedua sederhana, tidak terlalu sulit dan menjalankannya, memuat analisa pada pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu fleksibel, bisa berubah mengikuti perkembangan yang terjadi, mempunyai keseimbangan, dan yang terakhir mempunyai kesan suatu yang dimiliki, tersedia, dan bisa digunakan dengan efektif serta berdaya guna. Selain dapat mempermudah pelaksanaan tugas, hal ini juga dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi, memudahkan pengawas, dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menjalankan usaha. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Setelah proses perencanaan dilakukan, tindakan selanjutnya yaitu pengkoordinasian, yakni aktivitas pengelompokan dan mengatur berbagai rencana kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti sumber daya fisik, pelimpahan tugas berdaya manusia, beserta menunjukkan hubungan kewenangannya dalam melaksanakan semua agenda kegiatan usaha. Untuk perusahaan yang baru berdiri, aktivitas perekrutan dan seleksi juga masuk dalam proses ini, termasuk untuk menyelenggarakan pelatihan kerja dan menempatan tenaga kerja sesuai dengan kapasitasnya. Dalam penetapan berbagai rencana aktivitas usaha, biasanya seorang manajemen akan membuat beberapa alternatif pilihan untuk merealisasikan semua tujuan usaha. Dari semua pilihan-pilihan tersebut kemudian ditetapkan salah satu sebagai prioritas yang dapat dipandang paling efektif dan efisien. Yang berikutnya yaitu actuating atau pengarahan dan pelaksanaan. Fungsi pengarahan merupakan sebuah aktivitas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi para pekerja. Dengan adanya fungsi pengarahan, semua tenaga kerja dalam perusahaan dihadapkan secara sukarela dapat melaksanakan tugas-tugas kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada banyak cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, misalnya dengan memberi motivasi, membimbing, mengingatkan, dan menjelaskan berbagai hal tentang pekerjaan agar dapat berjalan optimal. Selain itu, orang dapat bergerak dengan sukarela jika telah terpenuhi berbagai kebutuhan kerjanya, seperti kebutuhan fisik, keamanan, keselamatan, harga diri, dan yang paling penting yaitu membahagiakan pekerja, misalnya dengan memberikan bonus per bulan jika pekerjaannya diselesaikan dengan baik. Yang keempat yaitu controlling ataupun pengawasan. Fungsi pengawasan dalam perusahaan adalah segenap tindakan mengevaluasi berbagai proses pelaksanaan yang dilakukan oleh sumber daya perusahaan, apakah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Apabila terjadi penyimpangan, maka perlu adanya langkah klarifikasi serta koreksi dan juga memberi alternatif solusi atas masalah yang terjadi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsi pengawasan bisa berjalan dengan efektif jika hal-hal ini diperhatikan. Yang pertama yaitu jalur atau routing. Manajer harus bisa menetapkan cara atau jalur guna memperkecil risiko dan kesalahan. Yang kedua yaitu perintah pelaksanaan, yaitu pengawasan yang berupa dorongan maupun perintah agar pekerja dapat selesai dalam waktu yang tepat. Yaitu follow up. Yang ketiganya, mencari berbagai solusi jika terjadi masalah, memberi peringatan, memberi petunjuk supaya kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Menjelaskan fungsi manajemen dalam usaha memang suatu yang mutlak harus dilakukan, karena ini akan mempengaruhi pada jalannya usaha. Semakin kuat manajemen dalam usaha, berarti perusahaan kita kuat dan mampu bertahan cukup lama. Mungkin dicukupkan sekian untuk pembahasan manajemen usaha kecil. Untuk manajemen organisasi nirlaba akan
dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Rudi Herdiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya, Saudara Nunu Nugraha, yang telah memberikan waktunya. Materi yang akan saya uraikan yaitu manajemen organisasi nirlaba. Poin pertama, definisi organisasi nirlaba. Pengertian organisasi nirlaba atau sering disebut juga sebagai organisasi non-profit adalah suatu organisasi dengan sasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal dalam menarik perhatian publik guna mencapai suatu tujuan yang tidak komersil atau mencari keuntungan. Meskipun tidak mencari keuntungan, organisasi nirlaba perannya sangat penting di masyarakat, apalagi di era reformasi seperti sekarang ini. Ciri utama sektor organisasi nirlaba. Secara umum, sektor ini dikenal dengan beberapa istilah seperti sektor masyarakat sipil, sektor sukarelawan, dan sektor independen. Namun, ciri utama dari sektor nirlaba adalah berbentuk organisasi yang ditandai adanya institusi terpisah dari negara, mandiri, dan bersifat sukarela. Jenis-jenis dan ciri organisasi nirlaba. Secara umum, ada beberapa jenis organisasi yang tergolong dalam organisasi nirlaba, yaitu bidang budaya dan pariwisata, bidang pendidikan dan penelitian, bidang kesehatan, bidang pelayanan sosial, bidang lingkungan, dan juga lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Sekarang, lembaga swadaya masyarakat semakin menjamur karena memiliki peran penting dalam pembangunan di masyarakat, seperti program pendidikan kesetaraan, pendidikan keagamaan, pendidikan keterampilan, maupun pembinaan usaha mikro. Ciri organisasi nirlaba yang telah berperan selama ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayarannya kembali atas manfaat ekonomi yang telah diberikan. Kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa memupuk laba. Tapi, jika menghasilkan laba, keuntungannya tidak akan dibagikan kepada para pendiri ataupun pemilik entitas tersebut. Terakhir, tidak adanya kepemilikan dalam artian bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, serta kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas. Pemikiran manajemen organisasi nirlaba. Konsep dasar pemikiran manajemen. Di Amerika Serikat, Financial Accounting Standard Board (FASB) telah menyusun standar untuk laporan keuangan yang ditujukan bagi para pemilik entitas atau pemegang saham, kreditor, dan pihak lain yang tidak secara aktif terlibat dalam manajemen entitas bersangkutan, tapi mempunyai kepentingan. FASB berwenang untuk menyusun standar akuntansi bagi entitas nirlaba non-pemerintah. Sementara di Indonesia, Departemen Keuangan Republik Indonesia membentuk Komite Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Organisasi penyusun standar untuk pemerintah itu sendiri dibangun terpisah dari FASB di Amerika karena karakteristik entitasnya yang berbeda. Entitas pemerintah tidak mempunyai pemegang saham atau semacamnya, namun memberikan pelayanan pada masyarakat tanpa mengharapkan keuntungan dan mampu memaksa pembayaran pajak untuk mendukung keuangan pemerintah tanpa peduli bahwa imbalan bagi pembayar pajak tersebut memadai ataupun tidak. Melihat karakter dan tujuan, organisasi non-profit berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas. Organisasi non-profit menjadi sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah
dari, oleh, dan untuk manusia. Organisasi profit memiliki kepentingan yang besar terhadap berkembangnya organisasi nirlaba karena dari organisasi inilah sumber daya manusia yang ada akan terlahir dan memiliki daya saing yang tinggi, aspek kepemimpinan, serta sigap menghadapi perubahan. Di mana hampir di seluruh dunia, organisasi nirlaba merupakan agen perubahan terhadap tatanan hidup suatu komunitas yang lebih baik. Tujuan dan laporan keuangan dalam organisasi nirlaba. Sebagai bagian dari usaha untuk membuat kerangka konseptual, FASB mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concept nomor 4 mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi non-bisnis atau nirlaba. Untuk itu, tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba diantaranya laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. Selanjutnya, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajemen organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kekayaan bersih organisasi, pengaruh dari transaksi, dan peristiwa dari kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. Terakhir, memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Materi selanjutnya, kegiatan organisasi nirlaba yang pernah dilakukan di Indonesia. Di dalam organisasi nirlaba, kepemilikan tidak seperti pada kepemilikan organisasi bisnis. Artinya, kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, dan sumber daya organisasi nirlaba biasanya berasal dari sumbangan para donatur, walaupun tidak mengharapkan pengembalian atas donasi yang telah mereka berikan. Walaupun donatur tidak mengharapkan pengembalian atas donasinya, mereka tetap menginginkan pelaporan dan pertanggungjawaban atas dana yang mereka berikan. Para donatur ingin mengetahui sejauh mana dana yang telah mereka berikan itu dikelola dengan baik dan dipergunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Kesimpulan dari semua uraian materi yang telah kami sampaikan bahwa manajemen usaha kecil dan organisasi nirlaba adalah dua manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu atau menengah ke bawah. Dua manajemen ini sangat berperan penting khususnya di Indonesia yang masih berstatus negara berkembang. Dengan adanya usaha-usaha kecil yang bermunculan, ini bisa menekan angka pengangguran di negara kita dan menjadi sebuah motivasi untuk semua orang mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya sehingga dapat menghasilkan materi. Selain itu, sangat bermanfaat dengan munculnya produk-produk yang memiliki kualitas baik. Itu juga menjadi salah satu yang bisa mengurangi impor barang yang dilakukan pemerintah. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami Fakultas TI Non-Reg 2020 Amik Garut. Sekian, terima kasih. Young ones, young